kamuflase. Jadi FPI disetting untuk melakukan keributan-keributan, keresahan-keresahan, kemudian ditunggangi satu kelompok yang gila kekuasaan. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang single kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Sebenarnya FPI itu tidak gede-gede amat. Gede-gede itu karena didorong oleh kampanye dan dorongan media massa yang serta medsos yang masif, ditambah dengan akun-akun robot dari Wahabi yang dimiliki oleh HTI dan kelompok-kelompok takfiri atau salafi itu, sehingga nampak seolah-olah besar, tapi gerakannya mana? Cuma di Jakarta aja. Dan di Jakarta itu sesungguhnya kenapa dibutuhkan FPI? Karena untuk kamuflase. Jadi FPI disetting untuk melakukan keributan-keributan, keresahan-keresahan, kemudian ditunggangi satu kelompok yang gila kekuasaan. Yang kedua, kelompok yang sesungguhnya rampok, maling, copet gitu, yang uang-uang negara supaya tidak muncul di permukaan. Maka ketika FPI kemudian dibiayai oleh bohir-bohir, baik mantan penguasa atau kelompok-kelompok jenderal, maka seolah-olah jadi besar dan tidak tersentuh. Pihak kepolisian juga tidak berani menyentuh karena apa? Sejarahnya FPI itu didirikan dulu dari mantan Pam Swakarsa. Jadi Pam Swakarsa itu dibentuk oleh Jenderal Wilanto, kemudian Jenderal Kiflan Yen, kemudian ada bekas kasdamnya SBY namanya Jajak Suparman, yang kemudian jenderal ini menjadi Pangdam di Brawijaya, Jawa Timur. Kemudian dari Kapolda, mantan Kapolda yaitu Mas Nugroho Jayawisman, yang kemudian dari Kapolda Jawa Tengah menjadi Kapolda Metro Jaya. Kelompok inilah kemudian membesut dari Pam Swakarsa yang kemudian melahirkan kontroversi, dirubah jadi FPI. Ada kiainya, iya banyak kiainya pada waktu itu, karena memang Pak Harto mampu merekrut dan masih memiliki simpatisan untuk melestarikan kekuasaannya. Tetapi belakangan setelah dibentuk dan dibangun sebuah lembaga ini jadi overlap. Karena apa? Karena makin besar, makin berkuasa, bisa melindungi narkoba, pabrik-pabrik narkoba, atau bahkan melindungi rumah makan atau restoran-restoran yang setoran, yang nggak setoran disikat. Bahkan banyak gereja-gereja juga setoran juga kepada FPI, ya kan? Karena takutnya. Karena apa? Karena di belakangnya banyak perwira-perwira tinggi atau mantan perwira tinggi yang berkuasa melindungi dia. Nah, tetapi lupa bahwa anak macan ini setelah gede menjadi singo barong gitu loh. Nah, bukan merekam tuannya, kemudian mulai berkhianat. Sifat serigalanya muncul, berkhianat, mengkhianati Mas Wiranto, mengkhianati yang lain, malah overlap, kemudian bekerja sama melakukan pembaiatan kepada ISIS misalnya. Kemudian mulai membangun karena merasa sudah besar, didorong sana sini dan tidak tersentuh, akhirnya mulai membangun satu impian-impian. Ya boleh saja membangun impian untuk menjadi presiden, mendirikan kerajaan model khilafah, makanya melantik dirinya menjadi imam besar. Nah, imam besar ini kan juga bermasalah. Kata imam besar itu di Indonesia nggak ada. Kalau merujuk di dunia internasional, maka julukan imam itu hanya kepada pemimpin madhab. Jadi Imam Nawawi, Hambali, Hanafi, Maliki itu boleh. Atau justru
menjadi lambang pemimpin kelompok Syiah. Nah kalau Sunni biasanya memanggilnya Amir, tapi sama saja sih sebenarnya. Tapi istilah imam itu adalah hak patennya Syiah. Nah kalau Rizik Syihab kemarin mengaku sebagai imam besar, tapi ternyata dia mengaku Sunni, nah ini nggak karuan. Dia menyesatkan Syiah, tapi dia pakai jabatan imamnya, gitu loh. Nah maka rakyat harus tahu bahwa ternyata organisasi yang banyak melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, khusus kasus Sikesik misalnya, sampai membantai puluhan orang atau belasan orang, ini harus diungkap kembali. Polisi sudah tidak perlu lagi segan-segan, buktinya ada, videonya ada, harus dikejar siapa yang melakukan, siapa bohongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini alhamdulillah situasi Jakarta terkendali sampai dengan hari ini. Kami akan terus melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman.